Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 halaman 152. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka buku halaman 152. Perhatikan. Contoh yang pertama, sebuah benda seni terbuat dari kawat seberat 81 gram. Segulung kawat sejenis beratnya 54 gram dan panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kawat yang dipakai untuk membuat benda seni tersebut? Kita akan selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara. Kita bahas satu persatu. Cara yang pertama, yaitu membentuk persamaan berdasarkan yang diketahui, yaitu panjang kawat berbanding lurus dengan beratnya. Perhatikan bahwa semakin panjang kawat, maka semakin berat dari kawat tersebut. Maka ini dikatakan bahwa panjang kawat berbanding lurus dengan beratnya. Karena berat kawat berbanding lurus dengan panjangnya, jika panjangnya X meter dan beratnya adalah Y gram, maka persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X. Ingat bahwa persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan A dikalikan dengan X. Diketahui bahwa X sama dengan 3. X sama dengan 3, Y sama dengan 54. Substitusikan X3 dan Y54 ini, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A dikali X, atau sama dengan Y-nya kita ganti dengan 54 sama dengan A dikali X. Maka diperoleh persamaan 54 sama dengan A dikali X, sehingga A sama dengan 54 dibagi 3. 54 dibagi 3 hasilnya adalah 18. Maka A sama dengan 18. Jadi persamaannya sekarang A ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas, Y sama dengan A dikali X. Jadi Y sama dengan 18X. Jadi untuk mengetahui apabila Y-nya 81 gram, berapakah X-nya? Nah, Y sama dengan A dikali X, Y sama dengan 18 dikali X. Y-nya kita ganti dengan angka 81. 81 sama dengan 18 dikalikan dengan X. Maka X sama dengan 81 dibagi 18. Hasilnya adalah 4,5. Jadi X adalah 4,5 meter. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah gunakan kalimat perbandingan untuk menyatakan berat dan panjang kawat. Misalkan panjang kawat adalah X meter, maka perhatikan panjang kawat yang diketahui 3 dibagi panjang kawat X, bagi 3 dibagi X sama dengan beratnya adalah 54. Ketika panjangnya 3, maka beratnya 54 sama dengan 54 dibagi 81 gram. Jadi persamaannya 3 dibagi X sama dengan 54 dibagi 81. Ingat, bagian yang dalam kita kalikan dengan bagian yang dalam, bagian yang luar dikalikan dengan bagian yang luar. Ini teori pada bab yang sebelumnya. X dikali 54 adalah 54X sama dengan 81 dikali 3. 81 dikali 3 adalah 243. Jadi 54X sama dengan 243.
X sama dengan 243 dibagi 54, hasilnya 4,5. Jadi dengan cara pertama dan cara yang kedua ini hasilnya sama, diperoleh bahwa X-nya adalah 4,5 meter atau panjang kawatnya adalah 4,5 meter. Selanjutnya kita terapkan pada soal yang pertama. Sebuah perusahaan mampu memproduksi 5 gulung tisu kamar mandi dari 30 kotak susu bekas. Jika Y gulung dihasilkan dari X kotak susu bekas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Jadi kita harus menyatakan X dan Y dalam persamaan. Yang pertama, karena Y sebanding dengan X, ya, Y-nya sebanding dengan X, di mana Y naik, maka X juga akan naik. Maka ini termasuk ke dalam perbandingan senilai. Maka substitusikan X sama dengan 30 dan Y sama dengan 5 pada persamaan Y sama dengan A dikali X, atau Y sama dengan AX. Ini adalah persamaan sebanding atau perbandingan senilai. Y-nya adalah 5, masukkan, sama dengan 30 dikali X, 30 dikali A, maka A sama dengan A dikalikan 30, A sama dengan 5 dibagi 30. 5 dibagi 30, kemudian masing-masing pembilang dan penyebut kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 30 dibagi 5 hasilnya 6. Jadi 5/30 sama dengan 1/6. Maka Y sama dengan, nah, angka 1/6 ini kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X. Jadi Y sama dengan 1/6X. Yang kedua, berapa gulung tisu dapat dibuat oleh perusahaan tersebut dari 132 kotak susu bekas? Perhatikan persamaan yang kita peroleh, hubungan antara X dan Y, di mana Y sama dengan 1/6X. X-nya adalah 132, maka Y sama dengan 1/6 dikali 32. 1/6 dikali 32 sama dengan 132 dibagi 6, hasilnya adalah 22 gulung tisu. Atau untuk cara yang kedua ini, kita bisa menggunakan dengan cara penyelesaian yang lain. Misal, produksi tisu sama dengan X. Maka kita bikin perbandingan antara produksi tisu dengan kotak susu bekasnya. Perhatikan, 5 gulung tisu dibagi X, berarti 5 gulung tisu dibagi tisu yang kita cari, sama dengan, ketika 5 gulung tisu itu menghasilkan 30, maka sama dengan 30 dibagi 132. Ini adalah persamaannya. Perhatikan yang dalam kita kalikan dengan yang bagian dalam, bagian yang luar kita kalikan dengan bagian yang luar. X dikalikan 30 hasilnya adalah 30X sama dengan 132 dikalikan 5. Jadi 30X sama dengan 132 dikalikan 5. 30X sama dengan 660, maka X sama dengan 660 dibagi 30. 660 dibagi 30 hasilnya adalah 22. Jadi untuk yang soal nomor 2 ini baik diselesaikan dengan cara yang pertama ataupun diselesaikan dengan cara yang kedua, ini hasilnya sama, yaitu 22 gulung tisu. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 7 halaman 152. Semoga video ini bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.